Aku pernah berdoa agar ibuku tidak lagi mengganggu hidupku. Dan Allah mengabulkannya. Tapi bukan dengan cara yang aku bayangkan. Saat aku sadar, ibuku sudah terbujur kaku. Dan penyesalanku datang terlambat. Sejak kecil, Arman tumbuh dengan satu perasaan yang perlahan mengeras di dadanya. Benci. Bukan benci pada dunia. Bukan pula pada kemiskinan. Tetapi pada satu sosok yang setiap hari ada di hadapannya. Ibunya sendiri. Setiap kali suara lembut itu memanggil namanya, setiap kali nasihat sederhana meluncur dari bibir yang mulai keriput, Arman merasa seperti sedang ditarik mundur dari mimpinya. Baginya, ibunya bukan pelindung, melainkan penghalang. Ia ingin hidup bebas, ingin diakui, ingin dipandang hebat oleh dunia. Dan ibunya adalah simbol dari semua hal yang ingin ia tinggalkan. Ibunya hanyalah seorang janda miskin. Pakaiannya selalu sama, warnanya pudar dimakan waktu. Tangannya kasar, kukunya hitam oleh sisa sabun dan kotoran cucian. Bau minyak goreng dan keringat seolah tak pernah lepas dari tubuhnya. Setiap bertemu teman-temannya, Arman sering menunduk malu. Ia takut mereka tahu, takut mereka melihat siapa ibunya sebenarnya. Di saat orang lain bangga memamerkan orang tua, Arman justru berharap ibunya menghilang dari hidup. Padahal, di balik tubuh rapuh itu, ibunya menyimpan kekuatan yang tidak pernah Arman pahami. Setiap sepertiga malam, ketika dunia terlelap, ibunya bangun dalam diam. Ia mengambil air wudhu dengan tangan gemetar, menggelar sajadah lusuh, lalu bersujud lama sambil menyebut nama Arman berkali-kali. Pagi harinya, sebelum matahari tinggi, ia sudah memikul ember, berkeliling dari rumah ke rumah mencuci pakaian orang lain. Hujan, panas, lapar, semua ia telan sendiri, asalkan Arman bisa sekolah dan punya masa depan yang lebih baik. Namun Arman tidak pernah melihat pengorbanan itu sebagai cinta. Baginya, semua itu adalah kewajiban. Ia jarang pulang tepat waktu, sering membentak, bahkan tak segan berkata kasar. Setiap kali ibunya menasihati agar sholat dan tidak lupa Allah, Arman menjawab dengan tatapan sinis. Ibu tidak tahu apa-apa tentang dunia, gumamnya dalam hati. Ia merasa lebih pintar, lebih hebat, lebih layak menentukan jalan hidupnya. Hari itu menjadi titik terburuk. Arman baru saja diterima bekerja di kota besar. Ia pulang dengan pakaian rapi, sepatu mengilap, dan dada penuh kesombongan. Ibunya menyambut dengan mata berkaca-kaca, memeluk Arman erat seolah takut kehilangan. Tapi pelukan itu justru membuat Arman naik pitam. Ia mendorong ibunya hingga hampir jatuh. "Jangan sentuh aku!" teriaknya. "Aku malu punya ibu seperti kamu." Kalimat itu menggantung di udara, mematahkan hati seorang ibu. Ia tidak membalas, tidak marah. Ia hanya menunduk, menahan air mata. Lalu, malam itu, dalam sujud yang lebih panjang dari biasanya, ia menyerahkan segalanya kepada Allah. Arman pergi ke kota, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Rumah kecil itu ia tinggalkan, seperti meninggalkan masa lalu yang ingin ia hapus. Di kepalanya hanya ada bayangan gedung tinggi, gaji besar, dan hidup baru tanpa suara ibu yang menurutnya melemahkan. Ia merasa menang, merasa akhirnya lepas dari belenggu kemiskinan dan doa-doa yang tak pernah ia anggap penting. Malam pertama di kota, Arman tertawa puas, sama sekali tak sadar bahwa pada saat yang sama, ibunya menangis dalam kesunyian, memeluk sajadah yang basah oleh air mata. Hari-hari awal di kota memang tampak indah. Arman bekerja, bergaul, dan mulai menikmati dunia yang dulu hanya bisa ia lihat dari kejauhan.
Namun perlahan, sesuatu terasa ganjil. Rezekinya tak pernah benar-benar lancar. Setiap kali hampir berhasil, selalu ada masalah yang menjatuhkannya. Hatinya gelisah tanpa sebab. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Dalam mimpi-mimpinya, wajah ibunya sering muncul. Pucat, diam, menatapnya lama tanpa kata. Seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak sempat terucap. Arman mencoba mengabaikan semua itu. Ia menyibukkan diri, tertawa lebih keras, pulang lebih larut. Tapi kegelisahan itu justru semakin menekan dadanya. Hingga suatu malam, ponselnya berdering lama. Nomor dari kampung. Dengan enggan, ia menjawab. Suara tetangganya terdengar pelan dan berat, seakan setiap kata adalah beban. Man, ibumu sakit. Sudah beberapa hari ini. Dokter bilang kondisinya lemah. Hati Arman bergetar sesaat. Tapi kesombongannya lebih cepat berbicara. Nanti saja saya pulang, jawabnya singkat. Setelah telepon ditutup, ia duduk lama menatap layar kosong. Ada rasa bersalah yang mencoba naik ke permukaan. Namun segera ia tekan. Ibu pasti baik-baik saja. Ia meyakinkan dirinya sendiri. Tanpa tahu bahwa di rumah itu, ibunya terbaring lemah. Masih sempat mengangkat tangan, mendoakan anak yang tak kunjung datang. Pagi berikutnya, sebelum matahari sepenuhnya terbit, ponsel Arman kembali berdering. Kali ini tidak lama. Hanya satu kalimat yang menghantam jantungnya lebih keras dari apapun yang pernah ia dengar. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ibumu sudah wafat subuh tadi. Dunia seakan berhenti. Nafas Arman tercekat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Arman pulang seperti orang kehilangan jiwa. Perjalanan panjang itu terasa hampa, sunyi dan menyiksa. Setiap kilometer yang ia lewati terasa seperti hukuman atas kelalaiannya. Di kepalanya terus terngiang satu kalimat. Ibu sudah wafat. Ia berharap waktu bisa diputar ulang. Berharap telepon itu tak pernah ia abaikan. Berharap masih ada satu kesempatan untuk berkata maaf. Sesampainya di rumah, Arman disambut keheningan yang mengerikan. Tidak ada suara batu kecil ibunya, tidak ada panggilan lembut dari dapur. Yang ada hanya kain putih dan wajah ibunya yang terbujur kaku. Arman jatuh berlutut, tangisnya pecah. Ia mengguncang tubuh itu, memanggil berulang-ulang, namun semua sia-sia. Pelukan yang dulu ia tolak kini tak lagi bisa ia dapatkan. Usai pemakaman, Arman masuk ke kamar ibunya. Bau sabun cuci dan minyak kayu putih masih tertinggal. Di sudut kamar, ia menemukan sajadah lusuh dan sebuah amplop kecil. Tangannya gemetar saat membuka surat itu. Tulisan ibunya sederhana, tapi setiap kata menghujam jantungnya. Maafkan ibu jika tak sempurna. Ibu hanya ingin kamu dekat dengan Allah. Jika ibu tak ada, jangan tinggalkan sholat. Ibu selalu mendoakanmu. Air mata Arman jatuh tanpa henti. Di balik surat itu, terselip catatan kecil bertuliskan doa. Doa yang membuat dadanya seperti diremas kuat-kuat. Ya Allah, jika kehadiranku hanya membuat anakku tersakiti dan terhina, ambillah aku dalam ridho-Mu. Jagalah dia meski tanpa aku. Saat itu Arman sadar, ibunya tidak pernah berhenti mencintainya, bahkan ketika disakiti. Malam itu, Arman bersujud untuk pertama kalinya dengan hati yang hancur. Ia menangis sampai lantai basah oleh air mata. Ya Allah, aku terlambat, lirihnya. Penyesalan itu datang bukan sebagai pelajaran lembut, melainkan sebagai luka yang akan ia bawa seumur hidup.
karena cinta seorang ibu tak pernah menuntut balasan, kecuali dihargai sebelum ajal datang. Beberapa malam setelah kepergian ibunya, Arman bermimpi. Ia melihat ibunya berdiri di kejauhan, mengenakan pakaian putih bersih, wajahnya teduh, namun matanya berkaca-kaca. Ia tidak mendekat, hanya menatap Arman lama. Saat Arman hendak berlari memeluknya, ibunya menggeleng pelan. "Ibu sudah tenang, Nak, tapi doamu jangan berhenti," ucapnya lirih sebelum sosok itu memudar bersama cahaya subuh. Arman terbangun dengan dada bergetar. Sejak hari itu, hidupnya berubah. Ia mulai bangun sebelum fajar, menundukkan kepala di hadapan Allah, dan menata ulang hidupnya satu persatu. Ia meninggalkan kesombongan, memperbaiki sholat, dan belajar Al-Quran. Semua yang dulu diingatkan ibunya, kini ia lakukan dengan air mata sebagai saksi. Setiap rezeki yang ia dapatkan, Arman sisihkan untuk sedekah atas nama ibunya. Setiap doa, ia panjatkan ampunan untuk dirinya dan rahmat untuk perempuan yang telah mengorbankan segalanya tanpa pernah meminta balasan. Namun, di balik semua kebaikan itu, ada luka yang tak pernah sembuh. Ia tak lagi bisa mencium tangan ibunya dan mendengar doanya secara langsung. Bertahun kemudian, Arman sering berdiri lama di pemakaman itu. Ia berbicara seolah ibunya masih mendengar. "Maafkan aku, Bu. Terima kasih karena tak pernah berhenti mencintaiku." Air matanya jatuh bukan hanya karena kehilangan, tapi karena sadar. Penyesalan adalah guru paling kejam karena datang saat segalanya sudah terlambat. Kini Arman selalu mengingatkan siapapun yang ia temui. Jangan tunggu ibu terbaring kaku untuk belajar berbakti. Karena di hadapan Allah, ridho ibu adalah pintu surga. Dan ketika pintu itu tertutup, tak ada air mata yang mampu membukanya kembali.